Pemirsa, ada yang lain bagi grup band Padi. Kalau biasanya grup band asal kota Surabaya itu menggelar konser untuk event-event besar, Selasa 9 Maret kemarin Padi justru menggelar konser di acara ulang tahun seorang pengusaha ternama. Pengusaha itu bernama Iksan Yasin Limpo asal Makassar, Sulawesi Selatan. Sepintas memang sederhana konser itu, namun saat tim cek dan cek meliput langsung konser tersebut, konser berjalan semarak dan megah. Mengambil Baratnya, jadi gua nanti baru menghibur. Sebetulnya ini untuk hari pertama ini termasuk termasuk lebih berat ya, berat banget ya. Jadi panasnya panas banget gitu loh. Seumur hidup saya baru sekali begini, tapi saya enjoy sekali. Inilah pesta rakyat yang harus kita nikmati semua. Saya rakyat Indonesia, saya berhak untuk menikmati ini. Senang, walaupun panas-panasan. Biarpun panas-panas terus, karena yang lain-lain juga pada ikut ya. Kita nggak boleh nggak ikut, harus Dan ikut sekarang juga. ini juga kayaknya keadaannya lebih aman, lebih terkendali ya. Lebih Mudah-mudahan tertib. lebih tertib. Jadi kita udah nggak takut lagi ya. Nggak takut lagi, nggak brutal. Nikmatin aja, nikmatin aja. Gue tadi bilang, ini pasti macet. Udah gitu dari kita berangkat sampai sekarang belum jalan-jalan. Ya udah, pokoknya jalanin aja. Para artis yang mengikuti pawai berasal dari partainya masing-masing. Apa alasan mereka mau mengikuti kegiatan itu? Karena gua caleg itu nggak pakai nama gua, pakai nama Muhammad Gunawan, nama asli. Jadi rada-rada ribet. Saya sebagai pendiri dan ketua, juga Jurkamnas, juga anggota. Saya adalah bagian dari masyarakat dan saya itu nggak ada power syndrome gitu loh. Nah, dan saya sangat senang berada di masyarakat. Saya bisa melihat masyarakat yang sejahtera, yang enak, dan saya merasa adalah bagian dari mereka. Supaya orang senang aja, kita mensupport, menghibur, entertain. Jadinya ya mudah-mudahan yang lain puas gitu ya. Ngelihat kita puas, para pendukung yang lain. Kita kapasitasnya sebagai ikut mendoakan semoga pemilu sekarang berjalan lancar, jujur, dan sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, itu aja. Untuk mengikuti pawai pemilu bagaimana persiapan mereka? Iya persiapannya gua cuma pakai lengan panjang supaya nggak tambah hitam. Nggak ada persiapan apa-apa, tapi itu aja, karena nurani saya yang kepengen. Sengaja pakai tangan panjang gitu takut panas. Sengaja mau training, mau penjemput. Mau training biar lebih ten. Berikut ini berita duka yang baru saja diterima tim cek dari keluarga artis Dian Nitami. Ibunda Dian Kamis kemarin telah meninggal dunia. Artis Dian Nitami tampak terlihat tidak bisa membendung kesedihannya saat mengantar jenazah ibunda tercinta Haza Anita Surjo Muntasir atau Tatako Nitami binti Masa Ciki Nitami ke pemakaman umum Jeruk Perut Kamis kemarin. Ibunda Dian Nitami meninggal dunia dalam usia 68 tahun akibat penyakit stroke Rabu dini hari kemarin di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Saat mengantar kepergian ibunda tercintanya ke tempat peristirahatan terakhir, istri Anjasmara itu memang tidak kuasa membendung air matanya. Sesekali ia nyaris terjatuh karena tubuhnya lemah. Untunglah beberapa anggota keluarga menuntun Dian saat itu. Sementara sang suami Anjasmara tampak sangat kehilangan mertuanya. Pasangan artis ini benar-benar kehilangan orang tuanya sehingga mereka tidak sanggup memberikan penjelasan atas kepergian almarhum. Tim cek dari cek yang meliput jalannya prosesi pemakaman hanya dapat mewawancarai kakak kandung Dian Nitami, Bambang Baskoro. Ibu itu kalau ngomong sama istri saya, sama anak saya, mana saya khususnya, tapi lebih banyak kan keep in touch dengan Dian. Dian sendiri selama ini kan memang ibundanya kan yang menemaninya sebelum dia berkeluarga. Ya kami pun ikut menemaninya. Jadi ya kontak batinnya cukup kuat dengan ibu. Sejak menikah aja Dian itu ya kadang-kadang pulang hanya saya sibuk ya dia kumpul sama ibu gitu. Apakah pada saat almarhum dirawat Dian sempat menemaninya? Ya, Dian selalu menemani di sana. Apa kenangan terakhir Bambang dan Dian terhadap ibunya? Sulit untuk mengatakan ada kenangan terakhir. Mungkin ibu yang saya beri kenangan terakhir untuk bertemu dengan keluarganya yang di Jepang itu saja yang saya perjuangkan selama 20 tahun. Pemirsa, kalau Anda memiliki bakat menyanyi, ikuti program Indonesian Idol yang diselenggarakan dan ditayangkan di RCTI bekerja sama dengan tayangan dan tabloid Cek dari Cek sebagai official media partner. Audisi perdana Indonesian Idol digelar di Medan tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Maret 2004 di Gria Dome dari jam 9 pagi hingga 9 malam.
Jika Anda ingin mendaftar, bacalah tabloid Cek dan Cek edisi terbaru karena di sana Anda akan mendapatkan formulir untuk mengikuti audisi. Selasa kemarin grup band Padi menggelar konser di kota Makassar. Mereka diundang oleh seorang pengusaha ternama di kota tersebut yang sedang berulang tahun. Dan tidak tanggung-tanggung, pertunjukan musik bertajuk Konser Amal Persembahan Bagi Makassar Damai ini digelar di Stadion Mato Angin, stadion terbesar di kota tersebut. Bagaimana penampilan Padi di sana dan apa alasan PCS mau menerima tawaran konser tersebut? Simak liputannya berikut ini. Pemirsa, ada yang lain bagi grup band Padi. Kalau biasanya grup band asal kota Surabaya itu menggelar konser untuk event-event besar, Selasa 9 Maret kemarin Padi justru menggelar konser di acara ulang tahun seorang pengusaha ternama. Pengusaha itu bernama Iksan Yasin Limpo asal Makassar, Sulawesi Selatan. Sepintas memang sederhana konser itu, namun saat tim Cek dan Cek meliput langsung konser tersebut, konser berjalan semarak dan megah. Mengambil tempat di stadion terbesar di Makassar Manto Angin, Padi yang terdiri dari Fadli, Yoyo, Piu, Ari, dan Rindra menggebrak kota Makassar dengan lagu-lagu hits yang dicomot dari 2 albumnya, Lain Dunia dan Sesuatu Yang Tertunda. Sekitar 20.000 penonton, kebanyakan sahabat Padi, membanjiri stadion kebanggaan masyarakat Makassar itu. Meskipun hujan deras sempat mengguyur dan diwarnai sedikit keributan antara pihak keamanan dan penonton, secara keseluruhan konser Padi yang bertajuk Konser Amal Persembahan Bagi Makassar Damai berjalan aman dan tertib. Kali ini adalah dalam rangka sebuah acara yang bertemakan damai. Pentas amal konser Makassar Damai dalam ulang tahun Bapak Iksan Yasin Limpo juga. Siapapun yang mengundang dan dalam rangka apa undangan tersebut, anak-anak Padi mengaku tidak mempersoalkan itu. Bagi mereka, konser di kota Makassar kemarin diakui sebagai pengalaman menarik. Karena bagi Fadli, ia bisa sekalian pulang kampung, dan bagi Ari, konser kali itu merupakan konser pertama setelah ia menikah. Sementara bagi drummer Yoyo, konser tersebut bisa menjadi konser terakhir sebelum ia menikah pada tanggal 18 Maret mendatang. Kalau pulang kampung pasti. Sama-sama tahu kerjanya juga nggak ada waktu tetap gitu. Jadi ya nggak masalah. Gitu. Ocak sendiri juga masih nyanyi gitu loh kemarin. Jadi untuk Padi juga untuk hari ini terakhir. Jadi yang apa ya, selagi bisa ya main lah. Untuk konser di acara ulang tahun, bagaimana persiapan mereka? Apakah sama seperti mempersiapkan konser untuk event-event besar? sebenarnya kalau persiapan secara ini nggak ada ya, karena kita materi lagunya juga masih sama seperti konser-konser kemarin. Cuman mungkin kita hanya membedakan dari ini aja, dari song listnya ataupun dari performanya aja. Jadi nggak terlalu mencolok aja. Kalau kita sih kita nggak pernah repot ya. Lagian semua udah terbiasa kita lakukan sejak lama gitu. Peristiwa meninggalnya sejumlah penonton dalam konser Sheila on 7 beberapa waktu lalu merupakan tragedi paling buruk bagi dunia musik tanah air. Untungnya di konser Padi kali itu tidak terjadi peristiwa seperti di konser Sheila on 7. Anak-anak Padi ternyata mempunyai cara untuk menghadapi penonton yang sangat fanatik. Nggak ada orang yang ingin hal itu terjadi gitu ya. Itu juga di luar kekuasaan kita, di luar sebenarnya kejadiannya juga di luar stadion kan, bukan di dalam stadion itu sendiri, dan pertunjukannya juga aman, dan accident kan bisa kapan aja terjadi gitu loh. Kita pikir bahwa apa yang mereka tuju ataupun sobat-sobat Padi itu sebenarnya adalah kesenangan mereka kan musik. Jadi kita selalu mengesampingkan bahwa kita adalah seorang ataupun kumpulan selebritis yang harus dicari atau segala macam, enggak. Tapi kita melihat bahwa itu adalah bagian dari musik yang kita mainkan gitu loh. Jadi kalaupun melihat kayak gitu, kita menganggap bahwa itu
mereka ataupun fans ataupun sobat Padi itu adalah teman-teman, sahabat-sahabat yang suka akan musik kita.